Jadi lihat Allah Subhanahu wa taala saking maha tahunya Allah itu. Ketika binatang ayam misalnya, ayam 2 ekor, kita pelihara, kita yang meliharanya dari kecil, dari telur kita tetaskan, kita yang netaskannya, baik secara normal dengan induknya, atau misalnya katakanlah kita pisahkan dari induknya, saking kita nak merawatnya, kita tetaskan dengan penetas telur pakai lampu itu, netas dia, kita beri makan sama orang kok tadi sampai dia besar. Kita tahu sehatnya sama dua-duanya nih. Lalu kita setelah sampai cukup nak dimakan, kita butuh untuk makan, kita sembelih 2 ekor ini. Yang ayam A ini kita sembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ayam B ini disembelih baik tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Lalu setelah kita sembelih, dipotong 2 ekor hewan tadi ini, kemudian kita bului, kita cabut di bulunya, kita rendam, kita cuci gitu ya. Sama-sama nyucinya barang-barang gitu ada. Kemudian diberi bumbu, diberi pokoknya sama kalau dimasaknya lama masaknya juga sama gitu kan, panasnya juga sama panasnya, dipotong-potong sama banyak besar potongannya, sama berat potongannya, kita beri bumbu-bumbu yang sama juga, pokoknya diperlakukan sama sampai dia siap dihidangkan di piring yang ukurannya sama, di porsi juga sama. Tapi kita pisahkan Bu, ini yang tak bismillah, ini yang pakai bismillah. Yang mana yang boleh kita makan? Allah melarang memakan yang tak pakai bismillah ya Allahu Akbar tadi. Gak boleh, ngapa? Karena Allah tahu bahwa itu berbahaya kalau kita makan. Sedangkan yang bismillah Allahu Akbar silakan makan. Insya Allah tidak berbahaya bagi kita. Apa bahayanya Bu? Mengapa kemudian yang tak pakai bismillah itu dilarang oleh Allah SWT? Yang kita sudah belajar selama ini, di antara hikmahnya Allah Ta'ala, ya, ada hadis Rasulullah SAW yang ini doa itu pagi dan petang yang dianjurkan untuk kita baca, yaitu ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa artinya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alladzi, yang la yadurru, tidak akan ada yang membahayakan, ma'asmihi, apabila kita bersama namanya. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang dapat membahayakan bersama namanya, syai'un, segala sesuatu, fil ardi, yang ada di dalam bumi, wala fis sama, atau yang di atas bumi ini, di langit, yang terbang-terbang itu, yang di langit itu tidak akan membahayakan kita. Syai'un, segala sesuatu tidak akan membahayakan. Ngapa dia tak bahaya? Karena kita bersama ma'asmihi, karena kita bersama namanya. Ya, dari mana bukti kita bersama namanya? Kita pakai awali setiap perbuatan kita dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi misalkan di ayam A ini tadi dengan B tadi, walaupun diperlakukan memang luar biasa, dimasak segala macam, dipanggang seterusnya, ya, kalau secara ukuran ilmu pengetahuan ini mati virusnya ini, tapi kalau Allah berkehendak belum mati kan kita udah tahu. Ya, ini ta'ala. Nah, misalnya masih ada belum mati, masih ada yang hidup. Nah, yang bismillah tadi ibarat budak nakal dimarahi, lah disegek dulu. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Kira-kira kau virus, kau bakteri, kau penyakit, ya. Aku sebut nama Allah dan Allah yang Maha Besar, kita kecil, kau juga kecil. Nah, maka dengan menyebut nama Allah ini kau tidak boleh membahayakan. Lemahlah kau, jadilah kau lemah. Jangan kau bahayakan orang yang makan dagingmu nih. Nah, kan dulu itu. Lah disegek mah itu. Sedangkan yang tadi kan tak disegek, masih melawan dia tadi kan. Masih melawan. Nah, jadi inilah di antara hikmahnya. Maka disebut kita mengucapkan bismillah tadi. Artinya kita dengan bismillah, dengan kita sebut nama Allah, di antara hikmah adalah melemahkan hal-hal yang membahayakan kita. Ya, kan seperti itu, yang mungkin membahayakan kita. Nah, orang-orang yang non muslim kan mana dia baca bismillah, dia dengan Allah berdiri yakin, maka wajar kalau makanan mereka itu jadi tak sehat, ya. Apalagi yang dimakan itu adalah yang betul-betul Allah haramkan dimakan, melawan nian dia kan, lah tahu dilarang oleh Allah masih dimakan-makan, artinya kan lah melawannya itulah cak hebat nian. Nah, hebat. Nah, salah. Maka kemudian Allah munculkan seperti ini. Ditambah lagi, Ibu, ya, sebelum corona terjadi itu ada kezoliman yang mereka lakukan dengan orang-orang Islam.
di Uighur, ya. Ini India, mereka tidak berhenti menyiksa saudara kita di itu. Mudah bagi Allah menumbuhkan penyakit baru pula. Kan mereka ini minum air kemih sapi. Mereka ini kan berendam di tai sapi, biasa baik cium-cium. Dalam itu kan. Nah, iya, tai sapi kan di itu kayaknya dihormati. Nah, itu kan sumber penyakit, Bu, ya. Nah, penyakit bakteri kalau itu tuh. Nah, makanya Allah sebut najis itu, yang disebut najis itu kotor. Yang namanya najis itu kotor. Ya. Maka tidak boleh orang najisan itu sholat, tidak sah sholatnya. Karena kotor, Allah tidak menerima orang yang kotor, baik kotor hatinya yang utamanya kotor hatinya maupun dan juga kotor badan fisiknya, tempat tinggalnya. Nah, sholat harus bersih dulu, ya, seperti itu. Nah, entahlah, Islam kan mengajarkan kita seperti itu. Hidup nak bersih. Penyakit kalau bersih kan, kalaupun ada dikit, sehingga kalau yang namanya dikit masuk badan kita mudah ditangani kan dikit. Ini kotor, saro sekuat-kuat kita orang banyak musuh tadi lemah juga kita tadi. Ya, kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi orang yang berdosa itu ketika dia masuk neraka atau kagilah dulu jauh gini neraka itu. Ketika dia menderita di bumi ini, di dunia ini gitu kan. Ya, menderita di dunia ini bukan Allah zolim, tetapi mereka dewek yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Lah tahu narkoba haram masih dimakan. Akhirnya apa? Ketika badannya tak mampu lagi itu untuk menahan efek buruk dari narkoba yang dimakannya, dihisapnya tadi, tidak mampu. Akhirnya dia pening kepala, stres, ngamuk-ngamuk, dan lain sebagainya kan. Iya seperti itu. Nah, nambahi dosisnya lagi agar reda, ibaratnya tadi masukkan penyakit tadi itu. Nah di itu, nah di apa istilahnya kalau kita sederhanakan mana nih? Ada backing penjahat misalnya, backing apalah macam kan, ya, kita melakukan sehingga kita aman, itu kan ada injak duit orang yang backing kita tadi agar dia pacak ngamankan kita. Kalau dia tak kita injak duit, dia kan marah-marah gitu kan, marah ke kita kan dalam itu. Nah, jadi itulah juga dengan penyakit itu tadi. Jadi ketika